Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Pada kesempatan yang berbahagia, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang teknis penyusunan KTSP di madrasah kami, yakni di Mandua. Perkenalkan, nama saya Endang Setiawati. Saya mengampu mapel bahasa dan alhamdulillah saya diberi amanah sebagai wakamat bidang. Demikian perkenalan dari saya. Kita lanjutkan ke pemaparan. Langkah awal pembentukan tim. Nah, di sini di madrasah kami sebelum menyusun sebuah dokumen KTSP, terlebih dahulu kami membentuk sebuah tim pengembang kurikulum. Adapun komponen yang termasuk dalam tim pengembang kurikulum yakni seluruh stakeholder yang berada dalam madrasah, baik dari Dewan Guru, Bapak Kepala Madrasah sebagai penanggung jawab, kemudian seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, dan dari komite sebagai perwakilan dari masyarakat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk pada bentuk-bentuk KTSP di Mandua Jemberana. Nah, di sini di Mandua Jemberana ini memiliki beberapa dokumen selain dokumen 1, 2, dan 3, yakni ada juga dokumen selama masa pandemi. Nah, di sini KTSP dokumen normal ini seperti pada umumnya berisi struktur muatan seperti sebagaimana pada pembelajaran normal. Nah, KTSP ini dibuat sebagai pemenuhan data emis masing-masing dewan pendidik karena jadwal terkait dengan jadwal penyusunan itu yang dimasukkan dalam data emis adalah jam pembelajaran normal. Nah, kemudian KTSP yang selanjutnya, ya ini adalah KTSP darurat atau KTSP masa pandemi COVID-19. Nah, ini berbeda dengan dokumen pada KTSP jam pembelajaran normal. Ketika di KTSP jam pembelajaran normal, ini struktur muatan kurikulum itu termuat 53 jam pembelajaran tiap minggunya. Nah, ketika jam pembelajaran COVID-19 terjadi pengurangan jam sehingga yang semula 53 tiap minggunya kita pangkas jadi 24 tiap minggunya. Ini karena terjadinya masa pandemi COVID-19 pada tahun-tahun ini. Nah, kemudian selain ada KTSP jam pembelajaran normal dan darurat dalam bentuk dokumen 1, ada juga dokumen 2 dan dokumen 3. Nah, dokumen 2 di sini itu adalah dokumen yang di dalamnya terdapat silabus. Kemudian dokumen 3 yang di dalamnya termuat RPP dari Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, selanjutnya mengenai struktur muatan kurikulum dalam KTSP, baik KTSP pada pembelajaran normal
maupun KTSP dalam pembelajaran daring. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan membahas mengenai struktur muatan kurikulum pada pembelajaran normal. Nah, seperti sebagaimana Bapak Ibu lihat di sini bahwasanya struktur kurikulum normal ini meliputi 53 jam pembelajaran di madrasah kami. Itu mata pelajarannya terbagi meliputi kelompok A dan kelompok B, itu bagian wajib. Kemudian kelompok C peminatan, kemudian kelompok D lintas minat, kemudian ada juga mapel mulok, yakni muatan lokal. Nah, di sini untuk muatan lokal untuk kelas 10, 11 di madrasah kami muloknya itu adalah riset, sedangkan kelas 12 muloknya adalah tahfidz. Nah, kemudian yang menjadi pembeda antara struktur kurikulum normal dan darurat, nah ini ketika jam pembelajaran normal 53 tadi, sebagaimana yang sudah saya paparkan tadi di awal. Nah, untuk pembelajaran darurat ini kita pangkas jadi 24, atau setiap harinya siswa-siswi itu cuma belajar 3 sampai 4 mapel. Nah, ini kelompok mapel sama namun terdapat pengurangan jam tiap harinya sehingga sehari siswa hanya belajar 3 sampai 4 mapel. Materi yang esensial lebih diutamakan. Pembelajaran daring lebih berfokus dengan menggunakan e-learning madrasah. Nah, selanjutnya, selain terdapat muatan struktur kurikulum, dalam KTSP juga ditegaskan mengenai kriteria ketuntasan minimal atau kriteria batasan minimal dari mapel per jenjang. Nah, di sini untuk kelas 10 ini KBM-nya itu adalah 77. Untuk kelas 11 KBM-nya 72. Untuk kelas 12 KBM-nya 75. Nah, jikalau siswa terkendala dengan jaringan dan kesulitan tentang kuota, solusinya adalah siswa tersebut bisa hadir ke madrasah atau dewan guru akan berkunjung ke rumah siswa yang mempunyai kendala tersebut, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pembelajaran daring. Fokus pembahasan kita yakni bagaimana pembelajaran daring di Mandua Jembrana selama masa COVID 2019. Yakni metode pembelajaran di madrasah kami yakni di Mandua Jembrana menggunakan kombinasi teknik pembelajaran online yang berbasis TIPEK dengan harapan setiap siswa dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Nah, ini kami paparkan perbedaan pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Di sini kami menerapkan pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Nah, bagaimana pembelajaran daring di madrasah kami? Jadi di madrasah kami di sini yakni memanfaatkan berbagai media. Pembelajaran berbasis e-learning madrasah dan tidak menutup kemungkinan bagi dewan guru untuk menggunakan media pembelajaran lain seperti WhatsApp, virtual Zoom,